Hai, selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kedepannya kamu ya. Untuk zodiak Cancer dari tanggal 18 sampai 20 Januari 2026. Oke, buat para Cancer coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini para Cancer ke depan. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap ya dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Cancer ya. Aduh sorry teman-teman, nih aku lagi setting sedikit kameranya, blur ya, blur. Cancer, oke. Untuk di 3 hari ke depan ini, yang pertama aku melihat akan ada hal-hal yang terkait dengan kisah cintanya kamu, percintaan, tentang hubungan, tentang gairah di sini. Tapi apakah sesuatu yang membahagiakan atau menyakitkan, Kak? Nanti akan kita lihat di klarifikasinya ya. Kira-kira kamu dapat hal-hal yang membahagiakan atau justru mungkin ya aku kecewa Kak karena ini. Nah, itu nanti kita lihat ya. Terus di kartu yang kedua di 3 hari ke depan, di sini ada kartu The Crossroad. Kamu juga akan terkait dengan yang namanya pilihan. Ya. Pilihan-pilihan yang bersifat alternatif. Kalau jalur alternatif, kalau perjalanan alternatif. Jadi hal-hal yang bersifat nomor 2. Cancer akan terkait dengan hal-hal yang bersifat nomor 2 di sini teman-teman ya. Nanti kita lihat apa sih ini sebenarnya gitu ya. Terus yang ketiga di sini di 3 hari ke depan, Cancer juga akan terkait dengan yang namanya ketoksikan ya. Orang-orang yang toksik, gangguan-gangguan, hal-hal yang akan bikin kamu jadi gelisah, stres ya. Nih ada nih di 3 hari ke depan ini ya. Hal yang toksik, orang-orang toksik, ada apa dengan mereka? Apakah mereka ini semakin toksik atau mereka gimana Kak? Atau mereka di sini mungkin tobat dari ketoksikan mereka terhadap Cancer? Nanti kita lihat di sini. Ya, kita doakan semoga yang toksik-toksik sama kamu ini berubah lah ya, ada perubahannya Cancer ya. Kayak semoga ya menjadi lebih baik gitu. Oke. Terus di kartu yang keempat, The Tower ya. Di 3 hari ke depan kamu akan terkait dengan kekuasaan ya. Kekuasaan siapa? Kekuasaan orang berkuasa di atas kamu dong pastinya ya. Sebenarnya males banget kalau bahas kekuasaan teman-teman ya, karena ingatnya nih ke pemerintah. Ya, males banget Kak bahas pemerintah gitu nih. Pemerintah biasanya kalau terkait dengan pemerintah apa sih, disejahterakan atau yang gimana, kita berusaha sendiri apa-apa ya. Ya pajak lah gitu ya. Jadi soal bayar-membayar baru tuh terkait dengan pemerintah ya. Administrasi ya apa nih. Ada nih kamu akan terkait ini di 3 hari ke depan ya. Atau kalau enggak tentang politik, jarang bangunan-bangunan lah gitu. Mari kita cek bangunan ini mau renov apa Cancer ini. Atau baru beli rumah Cancer. Nah nanti kita lihat ya, oke. Kalau gitu langsung aja, tentunya kita akan klarifikasi kartu-kartunya kamu di sini Cancer. Tapi sebelum itu, aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan. Ya, itu ada di angka 24, 22, 23, dan 19. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu ya buat Cancer. Oh, Knight of Swords. Oh, Ten of Wands. Oke, Queen of Pentacles, Three of Pentacles. Oke. Baik Cancer, yang pertama dapat diklarifikasi oleh Knight of Swords. Di 3 hari ke depan kamu akan terkait dengan yang namanya cinta-cintaan Cancer ya. Jadi akan ada hal-hal yang terkait dengan cinta-cintaan. Ada apa Kak dengan cinta-cintaan, dengan hubungan Cancer, mungkin dengan kisah asmara para Cancer? Knight of Swords. Ada omongan-omongan yang berlebihan di sini akan kamu dengar tentang seseorang. Bukan tentang seseorang, dari seseorang yang kamu cintai gitu. Ya. Contoh kayak terbuka nih komunikasi ya. Kamu komunikasi dengan orang yang kamu cintai.
atau seseorang yang memang kalian berhubungan gitu Cancer ya. Tapi terkadang ada kata-kata dia ini yang nggak enak, yang terkesan nyelekit buat kamu atau berlebihan lah buat kamu di 3 hari ke depan ini ya. Jadi kayak kamu sayang nih, kamu cinta sama dia, cuman terkadang kok omongan dia ini suka nggak enak ke aku kayak gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan apa ya, seorang Cancer ini kan orangnya juga sensitif gitu ya, bisa aja tuh kamu akan kayak sakit hati ataupun merasa tersakiti lah. Nah kalau aku melihatnya seperti itu ya, karena ada omongan yang berlebihan. Mungkin bagi mereka biasa aja ngomong ke kamu, tapi bagi kamu kok gitu cara ngomongnya ya, kok nadanya seperti itu ya. Cancer ini nada bicara beda aja dia udah bisa merasakan bahwa oh ini lagi marah kalau kayak gini, oh ini lagi senang, oh ini lagi ini gitu. Jadi jangan salah nada ya kalau berbicara sama Cancer teman-teman, karena Cancer itu sungguh lembut perasaannya gitu. Nggak bisa tuh yang mungkin kayak kalian ngomong sama Aries gitu ya, wow gitu. Aries mah mungkin santuy gitu ya, tapi kalau Cancer jangan ya. Setiap orang itu memang beda-beda gitu penerimaan di hatinya gitu ya, karena pembawaan Cancer memang lembut gitu ya, peka, perasa. Jadi nggak bisa yang omongan-omongan yang berlebih, nada-nada yang berlebih itu nggak bisa ya, bisa menyakiti Cancer. Terus di kartu yang kedua, The Crossroad, diklarifikasi oleh Ten of Wands. Di 3 hari ke depan, Cancer juga akan terkait dengan pilihan alternatif perjalanan, jalur ya. Jadi tentang pilihan-pilihan yang bersifat alternatif. Untuk apa itu Kak? Karena di sini ada Ten of Wands ya. Aku lihat apapun yang akan kamu pilih di 3 hari ke depan ini ya, entah itu perjalanan, entah itu jalur apalah gitu, tapi sifatnya alternatif, itu akan memberikan beban, itu akan memberikan stres yang luar biasa, akan apa ya, membuat kamu jadi kayak mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa besar juga di sini. Jadi kalau kataku ya, kalau kamu di 3 hari ke depan ini memilih sesuatu itu ya bukan yang utama, tapi yang kedua, tapi yang sifatnya alternatif, coba dihindari saja, karena menanggung suatu beban resiko yang cukup besar juga di sini gitu Cancer ya. Contoh kamu mau ke kota A, nggak jadi, nggak bisa ke kota A, mungkin lagi banjir atau lagi apalah, ke kota B aja gitu alternatifnya. Ke B ini juga nggak sebaik yang A gitu, yang lain deh, yang C mungkin ya. Jangan pilihan yang alternatif, karena sama apa ya, kalau aku ngeliatnya nggak oke juga gitu. Terus di kartu yang ketiga, The Mist, diklarifikasi oleh Queen of Pentacles ya. Hati-hati sama manusia-manusia yang toksik di 3 hari ke depan ini Cancer. Yang toksik ini ngapain dia Kak? Gangguan ya, memberikan gangguan terhadap kamu, gangguan-gangguan yang akan bikin kamu jadi ngerasa gelisah, stres bahkan gitu ya. Gangguan apa yang mereka timbulkan? Ini soal uang ya, soal uang di sini. Ada hal-hal menyangkut dengan uang yang akan mereka ganggu. Contoh, si toksik ini mungkin tiba-tiba ya kayak, Cancer pinjam 100 dong ya, enak pinjam 100, Cancer 1 juta boleh lah ya gitu, pinjam dong gitu, pelit banget gitu, nanti balikin lah aku gajian gitu ya. Nah ini toksik ya, mengganggu gitu, karena mungkin di satu sisi kalau nggak dipinjemin nggak enak gitu ya. Cancer kan orang yang perasa, tapi kalau dipinjemin lama baliknya ya, lewat tuh dari tanggal yang dijanjikan ya. Ini jadi akan ada yang toksik soal uang ke kamu, ganggu banget, apalagi minjem-minjem di sini ya, minjem-minjem tapi istilahnya apa ya, jaminan kembalinya itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal ya, lewat tanggal terus ya, ditagih susah Kak. Nah ini ya, hati-hati tuh. Terus di kartu yang keempat ada The Tower, diklarifikasi oleh Three of Pentacles. Di 3 hari ke depan kamu juga akan ada nih terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, pemerintah, kekuasaan ya. Jadi aku melihat akan ada potensi kerjasama di sini Cancer ya, kerjasama, perdagangan, ekspansi, ataupun yang bersifat travel di sini, yang ada kaitannya dengan kekuasaan ataupun pihak yang berkuasa ya, atau justru terkait dengan pemerintah di sini bisa juga. Apakah kerjasama kamu dengan pemerintah gitu ya? Mungkin kamu di sini UMKM bekerja sama melalui program pemerintah, itu bisa banget
atau di sini terkait dengan bangunan ya. Akan ada kerjasama yang berkaitan dengan bangunan. Contoh apa? Mungkin kamu sewa toko, kontrak rumah, ya kan, kerjasama dalam bangunan. Nanti kita buat usaha ya, konveksi ya di rumah ini gitu. Nanti di toko ini kita modalin bareng-bareng ya untuk bisnis A contohnya, kayak gitu Cancer. Jadi akan ada kerjasama yang cuan yang berkaitan dengan bangunan di sini melalui suatu bangunan ya. Atau kamu join investasi, kita buat perumahan ya, developer kali ya, banyak duit tuh Cancer kalau udah punya developer perumahan ya, nanti kita bagi hasil, nah itu juga bisa ya. Tapi aku tadi memberikan contoh kecil gitu ya, kerjasama di dalam suatu bangunan gitu. Kayak aku kalau siang aku jualan ini ya di ruko ini gitu, nanti kamu jual makanan malamnya di depan gitu, contoh kamu mungkin sama teman kamu kayak gitu ya kerjasamanya. Oke, yang penting sama-sama menghasilkan cuan ya gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Cancer untuk ini semua di 3 hari ke depan ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Angka keberuntungannya kalau sekali lagi ada di 24, 22, 23, dan 19, itu saja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Cancer.